Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Nak, kembalilah, atau aku akan merobekmu. Bon Yu Huang menghirup dingin. Jika bukan karena Yuan Hun Dizun yang merayu Qin Chen, dia akan meninggalkan bocah ini. Tiba-tiba, di luar bintang gelap, banyak orang kuat datang untuk melihatnya. Ada orang kuat seperti Wan Yi Dizun, dan orang kuat ras top lainnya seperti Pangeran Jinwu. Qin Chen juga melihat Tu Moyu dari klan iblis yang mati, Roh Yuan dari keluarga iblis suci, dan Raja Iblis kecil dari Gunung Wadamemon. Tanpa diduga, mereka semua datang ke koleksi Vientiane God. Namun, mereka jelas tidak tahu keadaan naga Qin Chen yang sebenarnya. Kalau tidak mau masuk ke tempat ini, bisa masuk ke dalam klan level atas saja. Kalau tidak mau jadi anggota klan setan, tidak boleh masuk ke tempat ini. Yuan Hun Dizun bicara omong kosong dengannya, bunuh saja dia, dan ada 2 orang di sekitarnya. Saya mendengar bahwa mereka memiliki inti bintang dari Istana Dewa Bintang kami dan Gunung Archean dari Gunung Dewa Daewo. Jika Anda memberitahu kami bahwa mereka telah berperang melawan saudara kita dari Istana Xingshan, mereka adalah iblismu, dan aku akan membunuh mereka. 10.000 meteorit tanah Zun menatap debu Qin 3 orang dengan dingin, kata suara dingin. Mereka yang berani memindahkan gunung suci Daewoku tidak akan lepas dari kejaranku jika mereka mengejar ujung bumi. Jiu Dizun juga berkata dengan dingin, membunuh. Orang-orang dari ras lain tercengang. Terans dan iblis selalu menjadi musuh, tetapi karena manusia naga yang sebenarnya, tidak bisakah iblis dan Terans bergandengan tangan? Di antara Terans, ada juga beberapa petinggi dari pasukan lain, mengerutkan kening atas tindakan Wan Yan Dizun, Jiu Dizun, Xing Shengong, dan Dayu Sensan. Ini jelas dimaksudkan untuk mendorong klan naga asli menjauh dari kekuatan yang memusuhi Terans, yang bukan untuk kepentingan Terans. Tapi bagaimanapun juga, Istana Bintang dan Gunung Daewo adalah kekuatan teratas di klan, tetapi mereka tidak bisa tidak memberikan muka. Hehe, kamu sangat kuat. Qin Chen tiba-tiba mencibir, atas dasar apa Anda bisa mewakili semua bangsa? Apakah saya benar-benar ras naga? Bukankah itu alam semesta? Ada juga banyak ras yang hadir, yang juga bisa mewakili semua ras di alam semesta. Mengapa mereka harus diwakili oleh Anda? Molly menjilat dan menjilat lidahnya, dan matanya penuh dengan elang, dan dia mulai tertawa. Bukankah mereka mewakili orang-orang di alam semesta untuk menarik roh alam semesta? Hahaha. Bon Yu Huang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, mengapa kami harus mewakilimu? Nak, kamu benar-benar ras naga. Kamu juga ras terkenal di alam semesta. Apakah kamu tidak mengerti? Itu semua karena kekuatan. Jika kamu klan naga asli, Anda akan mendapat kehormatan untuk berada di sini, dan Anda akan memiliki tempat bagi Anda untuk memasuki bintang gelap. Sayangnya, Anda adalah satu-satunya di klan naga asli hari ini, jadi Anda hanya dapat mengikuti kami perintah. Apakah kamu tidak mengerti itu? Kekuatan. Jika kita bergandengan tangan, kita juga bisa menggulingkan kalian yang disebut perwakilan. Qin Chen dengan dingin berkata, dan kemudian kepada hadirin, jika kalian bersedia bergabung denganku, naga bersedia membuka jalan terlebih dahulu. Begitu pidato ini diucapkan, banyak orang terhormat yang awalnya berada di area nafas yang kacau semuanya sedang dalam mood. Memang, tidak banyak orang kuat yang dekat dengan bintang gelap saat ini. Meskipun semuanya adalah ras teratas di alam semesta, masing-masing dari mereka adalah yang terbaik. Namun dari segi kuantitas, 10.000 orang kuat ini lebih dominan. Jika mereka bisa bersatu-satu sama lain, mereka mungkin tidak takut. Terlebih lagi, Qin Chen juga mengambil inisiatif untuk membuka jalan terlebih dahulu. Memikirkan harta karun di bintang gelap, pikiran banyak orang menjadi hidup. Hahaha, nak, jika kamu ingin mengintensifkan konflik dan mengandalkan orang-orang ini untuk mendukungmu, kamu mungkin membuat perhitungan yang salah. Gu Yu Huang berkata sambil mencibir. Kemudian dia menoleh dan melihat ke banyak pemuja dari semua negara dan berkata sambil mencibir, saya ingin melihat apakah ada yang berani datang ke sini. Jika Anda maju dan membunuh siapapun, Anda semua akan kembali ke sini. Kursi. Ledakan. Roh jahat tak berujung melonjak pada Raja Gu kamu. Di bawah tatapannya, para pejabat Wanzu yang siap bergerak tiba-tiba mengubah wajah mereka dan merasa dingin di hati mereka. Mereka tidak bisa membantu tetapi mundur satu demi satu. Mereka juga ingin memanfaatkan Qin Chen untuk memanfaatkannya,
tetapi mereka tidak berani bergerak setelah merasakan niat membunuh Gu Yu Huang. Yah, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan kursi ini bersama-sama? Bahkan jika kamu menolak kursi ini, kamu pasti akan menyinggung orang-orang yang paling berkuasa dari semua kelompok etnis, seperti Yuan Hun Dizun. Jika kamu ingin membuat keputusan seperti itu sebentar harta, kamu harus siap. Anda Huang Yin berkata dengan kasihan. Awalnya siap untuk pindah dari Yang Mulia, segera semuanya ditarik kembali. Bahkan jika mereka mampu mengalahkan Gu Yu Huang, mereka akan menyinggung Yuan Hun Dizun dan lainnya. Mereka takut tidak akan lepas dari masalah jika mereka meninggalkan Dewa Vientiane. Teran Boy, sepertinya Wan Zu hari ini semuanya pengecut. Hong Huang Zulong beberapa terdiam berkata, orang-orang ini sangat dinasihati. Qin Chen juga sedikit terdiam, dan orang-orang dari semua negara agak terlalu menasihati. Nak, kamu juga bisa melihatnya. Kembali saja. Gu Yu Huang berkata dengan penuh kemenangan kepada Qin Chen. Baru saja Yuan Hun Dizun mengatakan bahwa masuk ke sini tergantung pada kekuatan. Karena kursi ini memiliki kekuatan, mengapa kita harus kembali? Qin Chen tertawa. Karena orang terhormat dari semua ras tidak mau berdiri, begitu juga dia sendiri. Ledakan. Suara itu jatuh, tubuh Qin Chen tiba-tiba bergerak, berubah menjadi naga sungguhan, dan langsung menuju ke tulang Yu Huang. Kamu adalah penjaga bintang gelap. Bagaimana kamu bisa mengalahkanmu? Aku secara alami akan masuk. Qin Chen awalnya ingin membawa tuan dari semua negara ini ke bintang gelap, tetapi karena orang-orang ini telah membuat pilihan seperti itu, tidak heran Qin Chen. Langkah Qin Chen mengubah wajah semua orang kuat yang hadir. Apa yang ingin dilakukan oleh anak-anak naga yang sebenarnya? Bagaimana Anda bisa mengambil inisiatif untuk memulai dengan Gu Yu Huang? Bukankah ini perburuan kematian? Klan Tulang juga merupakan klan besar di alam semesta. Meskipun tidak sebagus Zerg, klan Iblis dan klan Hai, itu seperti Zerg. Sebagai pemimpin klan Tulang, Kaisar Gu Yu berada di puncak kekuasaannya. Ini juga alasan sebenarnya mengapa Wan Zuzun ditolak olehnya. Sebab, jika mereka bisa menembus blokade Kaisar, mereka akan terbunuh dan terluka parah. Tidak menyangka Qin Chen sekarang sendirian. Nak, ini kematianmu sendiri, tidak heran aku. Melihat hal tersebut, Kaisar terkejut dan marah. Qin Chen berani menyerang atas inisiatifnya sendiri. Untuk kemarahannya, Qin Chen tidak menganggap dirinya serius. Membunuh. Dia minum habis-habisan, dan roh pembunuh di tubuhnya bangkit dalam sekejap. Nak, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku kembali? Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Ledakan. Antara langit dan bumi, tubuh Kaisar Gu Yu menjadi sangat besar. Suaranya dingin, suaranya jatuh, dan lautan tulang menutupi langit, dan tulang putih tak berujung langsung membanjiri langit dan bumi. Seluruh tubuhnya terbuka, dan setiap aura naik seperti air terjun di langit berbintang. Jatuh 9 hari. Pada saat ini, seluruh tubuh Kaisar Gu Yu seperti Raja Dewa di atas 9 hari, dan setiap sinar darahnya sepertinya mampu meruntuhkan bintang-bintang. Ini adalah pencapaian dari Dewa Bumi tertinggi. Meskipun masih jauh dari surga, bahkan mereka yang kuat dalam hal bumi akan merasa rendah diri bahkan jika mereka begitu dihormati. Melihat tulang punggung Gu Yu Huang yang luar biasa dan tak tertandingi, beberapa orang kuat di sekitarnya yang menghormati keadaan bumi mau tidak mau bergerak dan bergumam. Meskipun keduanya Dizun yang baru dipromosikan, Dizun biasa, dan Dizun yang lebih kuat sangat berbeda dari Dizun puncak. Secara khusus, sangat penting bagi Kaisar Gu Yu untuk datang ke Vientiane Shencang untuk mencari kesempatan menembus alam surga. Tidak hanya satu Dizun yang kagum, tetapi orang-orang dari semua bangsa yang hadir atau mereka yang mundur di wilayah suasana kacau mau tidak mau mengaguminya. Meskipun Kaisar Gu Yu selalu ditegur di depan orang-orang kuat seperti Yuan Hun Dizun, itu karena pihak lain adalah yang kuat dari keluarga Iblis Yuan, dan klan Tulang dan Zerg telah bergabung dalam klan Iblis, apalagi Tulang. Anda Kaisar dari klan Tulang. Bahkan jika Raja dari klan Iblis yang mati dan Iblis top lainnya, dalam beberapa kasus, mereka harus mendengarkan beberapa kata dari Yuan Hun Dizun dan tidak berani terlalu tidak patuh. Tapi kita tidak boleh meremehkan Raja Tulang. Dapat dikatakan bahwa Raja Gu Yu benar-benar ingin membunuh sifatnya, sehingga dia bisa masuk ke dalam bangsawan dari 10.000 klan, seperti memasuki ranah siapapun. Inilah kekuatan tempat puncak Zun, dan juga fondasi Raja Tulang yang berani menggunakan alat Zun untuk langsung membunuh orang-orang kuat dari semua kelompok etnis di pusaran air. Karena, sampai batas tertentu,
Gu Yuhuang memang yang terkuat di antara banyak pemuja ribuan klan yang ada, selain tempat tertinggi yang telah memasuki pinggiran bintang gelap. Boom! Gu Yuhuang penuh semangat membunuh dan menatap Qin Chen dengan kejam. Ini adalah inisiatif Qin Chen sendiri. Tidak heran dia. Pada saat ini, dengan bantuan Gu Yuhuang, langit terkejut, dan kemudian terdengar suara gemuruh. Seluruh langit berubah menjadi lautan tulang, dan puncak tulang putih muncul di langit dan memuntahkan lautan tulang yang tak berujung, yang hanya merupakan pemandangan kehancuran langit dan bumi. Tiba-tiba, langit berubah. Gunung tulang yang tak berujung meletus, lautan tulang yang bergelombang membakar kehampaan jutaan mil, membuat orang melihatnya. Keterampilan yang unik ini, Gu Yuhuang mengejutkan 4 orang. Bahkan banyak di Zun generasi tua tidak dapat mengenali keterampilan unik ini. Kekuatan seperti itu membuat banyak orang melompat dalam hati mereka. Aku khawatir bocah naga yang asli akan mati. Nah, kenapa kamu harus melawan Gu Yuhuang? Tidakkah kamu melihat bahwa Gu Yuhuang selalu ingin melakukan sesuatu padanya? Ini jalan bunuh diri. Benar-benar jalan bunuh diri. Di area atmosfer yang hitam dan kacau, banyak pemuja Wanzu menghela nafas. Mereka semua tahu bahwa Qin Chen ditakdirkan untuk mati. Dengan nafas kultivasi di depan orang-orang naga asli, tidak mungkin dia menjadi lawan Kaisar Guyu. Dia takut bahkan mereka yang menentangnya tidak memenuhi syarat. Posisi bintang gelap, 10.000 orang kuat klan teratas juga menggelengkan kepala. Anak ini, Yingmei Dizun dan Sirius Dizun menghela nafas bahwa mereka masih ingin menarik Qin Chen untuk bergabung dengan klan iblis mereka, yang juga merupakan semacam kebaikan bagi klan naga asli. Namun, mereka tidak menyangka Qin Chen begitu keras kepala. Sekarang, mereka semua merasakan kekacauan hitam di bintang gelap, jadi tidak diperbolehkan. Jika Yi datang ke sini, dia tidak akan mundur karena Qin Chen dan menghentikan Gu Yuhuang. Yuan Hun Dizun juga menggelengkan kepalanya. Dia telah menggambar Qin Chen di depannya, dan dia juga merayu klan naga asli untuk para iblis. Namun, Qin Chen tidak ingin mati, jadi dia tidak bisa menghentikannya. Dalam hal ini, dia akan meminum kembali tulang kaisar, takut bahkan klan tulang tidak akan puas dengan dirinya sendiri. Adapun Wan Qiu Dizun dan Jiuyu Dizun, mereka bahkan mencibir padanya. Mereka ingin Qin Chen mati di sini. Untuk beberapa alasan, mereka sangat tidak puas dengan Qin Chen. Sayang sekali orang naga yang sebenarnya memiliki keberanian. Di sisi klan iblis, Raja Iblis kecil dari Gunung Wanyao menghela nafas. Setidaknya, tidak semudah orang ini untuk menghela nafas di sisi Raja Iblis kecil. Pangeran Jinwu tiba-tiba tersenyum. Dia tahu kekuatan Qin Chen. Para Dizun dari klan Huoluan tidak bisa melewati beberapa gerakan di tangan Qin Chen. Meskipun kekuatan Kaisar Guyu kuat, tidak mudah membunuh Qin Chen. Terlebih lagi, Qin Chen masih berteman dengan Kaisar Kucing. Pangeran Jinwu secara alami tidak ingin Qin Chen mendapat masalah. Oh, itu hanya kata-kata Pangeran Jinwu. Tapi biarkan Raja Iblis kecil itu mengerutkan kening. Pangeran Jinwu harus memberikan keluarga naga yang sebenarnya ini penilaian yang tinggi. Dia tahu bahwa Pangeran Jinwu selalu menjadi orang yang sangat sombong. Lihat itu. Mata Pangeran Jinwu berkilat. Dalam kehampaan, gunung tulang tak berujung, sekarang menghadap Qin Chen, meraung. Buka untukku ketika gunung tulang tak berujung pecah. Mata Qin Chen menggumpal dan tubuhnya berubah menjadi naga. Dia meraung ke langit dengan raungan 9 hari. Tinjunya hancur berkeping-keping, dan kehampaan pecah berkeping-keping tinjunya yang kuat seperti badai seperti menjungkir balikkan segalanya, hanya untuk melihat balok gunung tulang seperti tinju seperti Tyrannosaurus terbalik. Satu demi satu gunung tulang meledak, pemandangan seperti itu berantakan. Apalagi saat Bone Mountain dibom, rasanya hari sudah kiamat. Itu sangat nyata, dan orang tidak bisa menahan rasa takut. Apa? Adegan ini, dalam sekejap, mengejutkan banyak orang terhormat. Membunuh. Saat gunung tulang itu meledak, sosok Gu Yuhuang muncul. Dia tampak bermartabat, tapi dia tidak menyangka Qin Chen akan membuka serangannya sendiri. Yah, ada 2 anak laki-laki. Pantas saja mereka begitu sombong. Sayangnya, mereka tetap harus mati. Gu Yuhuang meraung, seperti iblis yang mengaum. Dia melangkah keluar langkah demi langkah dalam sekejap. Setiap langkah mengarah ke ritme langit dan bumi, seolah-olah langit dan bumi berdetak untuk setiap langkahnya. Gu Yuhuang melangkah keluar selangkah demi selangkah. Langit dan bumi berdetak untuk iramanya. Kekosongan itu terdistorsi seperti gelombang. Saat ini,
Gu Yu Huang telah menghilang. Mengaum. Saat ini, kerangka putih habis. Kerangka tulang putih menginjak semua sisi dan bergegas masuk dengan semangat tulang. Momentumnya seperti pelangi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu bisa menghancurkan langit dan bumi dan menghancurkan gunung dan sungai. Tulang dan kerangka putih bergegas ke Qin Chen dan menginjaknya. Itu lebih menakutkan daripada gunung 9 surga. Di bawah kaki tulang putih, debu Qin akan hancur kapan saja. Bagus datang. Qin Chen tertawa terbahak-bahak. Melompat sesaat, menutupi langit dengan tangan besar, bertemu dengan kerangka tulang putih setinggi 4 kaki, dan langsung menangkap kerangka tulang putih setinggi 4 kaki. Meskipun tulang putih itu bisa menginjak gunung dan sungai, itu masih digulingkan oleh Qin Chen. Pada saat ini, Qin Chen seperti seorang tiran yang terlahir kembali. Naga asli meraung, membalikkan tulang putih dengan satu tangan dan merobek tulang putih dengan kedua tangan. Tunggul tulang terbang. Mencari kematian. Gu Yu Huang tidak mau memikirkannya, jadi dia memukulnya. Jian He dan Gukuan langsung saling memukul di udara. Pada saat ini, waktu sepertinya berhenti. Kekuatan yang luar biasa sepertinya merebut ruang, ledakan. Semua orang dapat melihat bahwa Jian He dan Gukuan mengeluarkan pukulan. Kemudian, Zun Qi meledak, dan ruang kosong tempat serangan itu berada dihancurkan hingga hilang, dan lubang hitam yang mengerikan muncul. Dengan suara "Pa", Gu Yu Huang kalah dalam serangan itu, terkejut, dan berguling-guling di udara untuk menstabilkan dirinya. Bagaimana bisa? Melihat bahwa Kaisar Gu Yu Huang jatuh di tepi sungai Jian He, semua orang terhormat dari semua negara tidak dapat menahan terkejut. Mereka tidak percaya melihat pemandangan seperti itu. Bahkan Yuan Hun Di Zun dan Dewa Top lainnya bisa melihat tubuh mereka bergerak. Dalam nyala api besar di dekat bintang-bintang gelap, salah satu orang Zerg teratas mau tidak mau berdiri dan berteriak, "Ini adalah bocah naga yang sebenarnya, bahkan bukan Di Zun. Bagaimana mungkin kita bisa mengalahkan Kaisar Kurus di puncak Di Zun?" Namun, dia hanya berdiri, boom. Bintang-bintang gelap berguling-guling keluar dengan napas yang kacau. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia sedang terburu-buru untuk menstabilkan tubuhnya. Tetapi dengan embusan, seteguk darah menyembur keluar, dan dihembuskan secara langsung. Pada saat kritis, harta rahasia di tubuhnya bersinar dan menstabilkan tubuhnya, tetapi dia juga terluka parah. Dia terlempar ke jarak yang tak terhitung jumlahnya, lebih jauh dari bintang gelap. Dia duduk bersila. Ini akan menstabilkan tubuh, wajahnya membiru. Sangat sulit baginya untuk mendekati bintang gelap itu. Dia menghabiskan banyak energi dan waktu sebelum akhirnya sampai pada posisi tertentu. Dia tidak memikirkan orang yang ceroboh yang gagal sejauh ini. Tidak mungkin untuk kembali ke posisi sebelumnya. Untuk 1,5 saat. Sialan, itu semua anak naga asli yang terkutuk. Zerg Tianjiao dengan marah memarahi dan terlihat jelek. Melihat ini, mata Qin Chen berkilat. Tetapi orang lain sama sekali tidak memperhatikan idenya. Mereka semua memandang Qin Chen dengan heran. Ini benar-benar anak naga. Sungguh luar biasa. Pantas saja kamu berani menantang Raja Tulang. Tepat sebelum itu, kamu tidak bisa dibandingkan dengan rasa hormat biasa. Klan naga asli, apakah kamu begitu jahat? Pantas saja semua kelompok etnis ingin menang. Ada merek lama yang harus dihormati mau tidak mau menghela nafas. Meski tidak berdamai, juga tampak sangat tidak berdaya. Pada saat ini, Gu Yu Huang berdiri kokoh, menatap dingin samar yang mekar di mata Qin Chen, dan perlahan berkata, "Hebat, semakin kuat kamu, semakin aku akan membunuhmu sendiri. Aku akan memberitahumu celah sebenarnya antara kamu dan aku." Begitu kata-kata itu jatuh, terdengar raungan. Pada saat ini, bayangan kerangka warna-warni tergantung di atas kepalanya. Ketika bayangan kerangka berwarna-warni ini muncul, tulang punggung berwarna-warni yang tak berujung antara langit dan bumi berubah menjadi negara luas dengan 7 warna dan tulang putih. Di seluruh langit, cahaya warna-warni melekat pada Kaisar Gu Yu. Itu adalah kekuatan esensi darah, asal dan jalan dari semua jenis nafas. Akhirnya, tulang Anda Kaisar diubah menjadi seluruh tubuh emas. Sumber tulang dari semua bangsa. Begitu dia melihat kekuatan asal-usul rasa Wanzu yang menghantui Kaisar Gu Yu, banyak pemuja dari semua bangsa mengertakkan gigi. Ini adalah hasil dari Kaisar Gu Yu yang mendesak Kaisar Tulang Putih untuk membunuh banyak dari mereka dan menyerap banyak asal dan esensi darah. Ini harus menjadi kesepakatan yang dibuat oleh Kaisar Gu Yu dan Yuan Hun Di Zun dan orang kuat lainnya dari semua bangsa.
Kaisar Guyu akan memblokir orang-orang kuat dari semua kelompok etnis untuk memasuki bintang gelap bagi mereka. Dengan cara ini, Gu Yuhuang akan kehilangan kesempatan untuk memasuki kegelapan bintang. Pada saat yang sama, para pemimpin dari 10.000 kelompok etnis dapat memasuki bintang gelap dengan sepenuh hati dan mencari harta karun. Tentu saja, sebagai imbalannya, Raja Tulang yang hanya bisa Anda serang pada saat orang kuat dari semua negara datang ke sini. Selama orang-orang terhormat dari semua bangsa yang dibunuh olehnya dapat dilahap olehnya, itulah hasil panennya. Klan Kerangka adalah ras yang sangat istimewa, yang dapat melahap tulang dan esensi darah orang lain untuk memperkuat diri. Di alam semesta ini, hanya iblis yang mau menerima dukungan dari klan tulang. Saat ini, Kaisar Tulang Anda mendesak penyerapan sumber tulang dari 10.000 negara sebelumnya, membuat tubuhnya melonjak dengan napas cerah. Ini untuk mencairkan kekuatan semua bangsa dalam dirinya sendiri. Begitu sumber tulang dari 10.000 negara keluar, bocah naga yang sebenarnya pasti akan mati. Sumber tulang dari 10.000 negara adalah kekuatan dari 10.000 keluarga yang diserap oleh Raja Tulang. Orang-orang kuat dari keluarga tulang pada umumnya hanya dapat menyerap sejumlah kecil sumber tulang dari 10.000 negara. Namun, tulang kamu kaisar adalah tempat tertinggi, sehingga dia dapat menyerap kekuatan 10.000 negara dan menguasai seluruh dunia. Hahaha, inilah alasan mengapa Kaisar Gu kamu bersedia untuk tinggal di luar. Bahkan di medan pertempuran 10.000 negara, Kaisar Gu kamu tidak dapat menelan terlalu banyak orang kuat dari semua bangsa, karena setiap salah satunya tidak mudah dibunuh, yang akan menimbulkan kritik yang mencengangkan. Namun, dalam koleksi Dewa Vientin, Kaisar Gu Anda dapat melahap cukup banyak orang kuat dari semua bangsa. Untuk menjadikan Guyu Kaisar besar orang tidak perlu memasuki bintang gelap, mereka dapat menyentuh jalan surga dan melangkah ke alam surga. Di bawah komando Kaisar Guyu, beberapa orang kuat dari klan tulang bersemangat, terutama di Zun Tulang Putih, yang penampilannya bersemangat. Beberapa pemimpin klan tulang tidak bisa menahan diri untuk bersorak dan bersorak untuk Kaisar Guyu. Sumber tulang dari 10.000 negara yang diserap oleh Kaisar Guyu telah mencapai warna 7 warna. Kamu dapat memadatkan sumber tulang emas dari permukaan tubuh. Tulang putih dari klan tulang tidak bisa membantu tetapi dengan bersemangat berkata, selama kita dapat menyerap cukup banyak pemuja dari semua negara, Kaisar Guyu akan melangkah ke alam Tianzun sudah dekat, dan akan menjadi andalan kita yang lain. Suku Tulang. Kekuatan tulang kaisar telah mengubah warna semua orang kuat dari semua kelompok etnis. Bahkan Wan Qiu di Zun dan yang lainnya sedikit mengernyit, curiga bahwa keputusan yang benar atau salah membiarkan Gu Yuhuang duduk di pinggiran kota dan membunuh sekali pada saat orang memasuki tempat itu. Sumber tulang kebangsaan Zenlong, sejujurnya, saya belum menyempurnakannya. Saya benar-benar ingin tahu seperti apa rasanya. Pasti enak, Gu Yuhuang berkata dengan kasihan. Dia menjerit panjang. Tiba-tiba, kekuatan sumber tulang berwarna-warni di kepalanya mengalir ke tubuhnya. Dalam sekejap, seluruh pribadi Kaisar Guyu berubah. Kerangkanya berdentang, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi binatang buas dengan tulang emas. Pada saat ini, Raja Tulang menghilang. Apa yang muncul di depan semua orang adalah binatang besar dengan tulang emas. Binatang besar dengan tulang emas ini terletak di antara langit dan bumi. Kepalanya lebih besar dari puncak gunung. Ketika memandang rendah orang, itu terlihat seperti binatang buas yang kacau di atas. Cahayanya seperti obor ilahi, yang membuat hati orang bergetar. Mereka tidak bisa membantu tetapi tunduk ke tanah. Apa Kaisar Guyu ini tiba-tiba berubah menjadi binatang besar dengan tulang emas, yang mengejutkan semua orang. Jelas bahwa Kaisar Guyu adalah yang kuat di keluarga tulang. Bagaimana dia bisa menjadi binatang buas yang begitu ganas?